Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Wahyono dengan NIM 0549101133, Prodi Sistem Informasi UPPJJ UT Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan praktikum tugas 2 basis data dengan menggunakan XAMPP berdasarkan soal seperti berikut. Berdasarkan Entity Relationship Diagram atau IRD di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Oke, langsung saja kita buka XAMPP. Pada bagian ini kita klik, dan juga yang ini kita klik Apache dan MySQL. Kemudian kita masuk localhost melalui admin. Kemudian kita klik new. Kemudian kita beri nama database kita. Kemudian kita create. Kemudian kita masuk ke SQL. Kemudian kita lakukan penginputan data. Oke, di sini saya akan memberikan keterangan pada bagian ini. INT ini untuk menyimpan ID unik dalam tabel database, bisa juga untuk menyimpan jumlah item atau kuantitas, bisa juga menyimpan komponen, nilai, tanggal, dan waktu. Dan INT ini yang saya ketahui ini hanya lebar tampilan saja, jadi tidak berpengaruh pada jumlah karakter inputan kita. Kemudian primary key ini adalah kode unik. Apabila terdapat ID admin yang terdapat pada primary key, maka ID admin tersebut tidak boleh sama. Jadi misal ID admin tersebut adalah 12, maka untuk inputan ID selanjutnya tidak boleh sama 12. Kemudian auto increment ini penambahan jumlah nilai secara otomatis saat data baru dimasukkan. Jadi misal satu pasien dengan nama apa, lalu kita melakukan penginputan baru, maka nanti penambahan nilai 1, jadi akan secara otomatis di nomor 2, karena nomor 1 tadi sudah. Kemudian varchar ini untuk menyimpan jumlah maksimum karakter. Jadi di sini tertera 50, maka waktu jaga ini bisa diinput sampai 50 karakter. Begitu juga yang 30. Kemudian setelah itu diklik Go. Jika sudah seperti ini, maka datanya sudah masuk dalam tugas 2. Kemudian kita lakukan penginputan lagi melalui SQL. Oke, penginputan data di MySQL sudah selesai. Kita bisa lihat di tugas 2. Administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Sekarang kita masukkan data pasien. Di bagian pasien, kita klik Insert.
Value-nya kita kasih 31. Nama pasiennya Agus. Dan jenis kelaminnya laki-laki. Rumahnya Surakarta. Dan kita go. Dan kita insert lagi. Ya, di sini bisa kita lihat ya, data pasien sudah berhasil dimasukkan, ada 4 data pasien. Untuk selanjutnya, kita melakukan penginputan indeks agar bisa dibuat relationship. Jadi, diklik di administrator, kemudian di struktur, kemudian kita melakukan input indeks pada ID admin, ID dokter, dan ID pasien. Sampai ada gambar kunci silvernya ini ya. Kemudian lanjut ke daftar. Oke, setelah semua sudah selesai kita input indeksnya, kita masuk ke bagian desainer. Ini kita atur terlebih dahulu ya, biar rapi sama seperti contoh soal. Kemudian kita klik save terlebih dahulu. Kita beri nama. Tujuannya biar tidak mencar-mencar nanti. Setelah itu kita buat garis relationship. Kita klik bagian create relationship. Ini yang primary key kita hubungkan dengan foreign key ID dokter. Kemudian muncul tombol seperti ini, kita isi yang on delete, cascade, dan yang on update, cascade juga. Kemudian kita lakukan selanjutnya. Sudah selesai ya kita membuat garis relationship. Selanjutnya kita akan tes di MariaDB apakah tugas yang saya kerjakan ini sudah benar atau belum. Pada bagian XM Control Panel, kita klik Cell. Kemudian kita klik dan ketikkan perintah. Lalu kita klik. Ini datanya sudah sama ya, administrator, daftar, dokter admin, pasien dokter. Lalu kita lihat data pasien kita apakah sudah terbaca. Kita ketikkan perintah sebagai berikut. Ya, sudah benar ya datanya, sesuai dengan yang tadi data pasiennya. Dan merujuk pada panduan praktikum 2, saya akan mencoba
mengetikkan perintah untuk menampilkan jenis kelamin tertentu. Seperti ini perintahnya yang saya lihat di panduan praktikum. Ya, sudah tampil ya. Ini ditampilkan data pasien kita yang laki-laki karena kita ketikkan L. Misal kalau kita ingin ketikkan P, maka data yang tampil juga perempuan. Seperti ini. Ya, ini data yang ditampilkan adalah data perempuan. Jadi saya rasa sudah cukup untuk membuat tugas 2 kali ini di exam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang salah dalam tugas ini bisa komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.